Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, ayat ini yaitu ayat dari 63 sampai 66, di mana di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dikembalikan atau diingatkan lagi kepada Bani Israil atau kepada orang-orang Yahudi agar mereka itu memegang kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Apa kitabnya, Pak? Kitab Taurat. Namun ternyata kalau kita melihat orang-orang Yahudi, bahwasanya memang orang-orang Yahudi itu sifatnya tidak berubah, Pak. Apa? Yaitu orangnya yang suka menentang atau ngeyel, atau memang orang Yahudi itu memang sifatnya sangat luar biasa menentangnya. Sehingga di ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqakum, wa id akhadna, apa wa id akhadna, dan ingatlah pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian. Apa mengambil perjanjiannya? Yaitu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israil untuk apa? Mengamalkan isi daripada kitab Taurat. Kemudian pada saat itu Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israil untuk berjanji, bahkan untuk mengamalkan isi daripada Taurat, maka warafa'na fawqakumut tura, maka pada saat itu Pak, ada di antara Bani Israil yang mereka itu enggan untuk apa Pak? Untuk mengamalkan isi daripada Taurat. Sehingga bagaimana caranya agar Bani Israil itu mengamalkan? Maka Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat luar biasa apa Pak? Warafa'na fawqakumut tura, apa? Mengangkat bukit Tur. Tur apa di sini Pak? Bukit Tur Sina, yang dimana bukit Tur Sina ini adalah bukit yang dimana Nabi Musa alaihissalam adalah tempat bermihrabnya, atau apa? Tempat dimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Pak, ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israil untuk mengamalkan bahkan menghafal daripada kitab Taurat, ada di antara apa? Bani Israil enggak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat bukit Tur Sina. Apa tujuannya? Yaitu tahwifan. Tujuannya agar Bani Israil itu merasa takut. Ketika pada saat itu bukit Tur Sina Allah Subhanahu wa taala angkat, bahkan akan hancurkan kepada Bani Israil, maka Bani Israil apa? Mau mengamalkannya. Kenapa? Sieun pada saat itu. Khudzu ma atainakum biquwwah. Khudzu apa? Ambil. Artinya apa? Amalkan. Ma atainakum, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israil apa? Yaitu kitab Taurat. Biquwwah. Artinya apa? Biquwwah itu pegang seerat-eratnya, yaitu bijiddin, artinya sampai dengan apa Pak? Dengan gigi geraham Pak. Artinya jangan sampai menyalahi apa yang ada di dalam isi kitab Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kemudian ingatlah apa? Allah Subhanahu wa taala ma fihi la'allakum tattaqun. Apa tujuannya Pak? Ketika Bani Israil ini mereka menghafalnya atau mengamalkan dari isi Taurat ini, apa tujuannya Pak? La'allakum tattaqun. Itu tujuannya apa? Agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya apa yang disebut dengan takwa? Bahkan kalau misalkan kita melihat Pak, di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayuhan nasu taqullaha, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas saati la'atiyah. Wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saat, sungguh apa? Guncangan tentang hari itu la'ati, pasti akan datang Pak. Kadang Pak, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang itu kalimat takwanya lebih khusus lagi. Apa? Misalkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa.
Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ketika kita mati, ketika kita wafat dalam kenapa bukan Islam. Apa perbedaannya, Pak? Ketika di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia apa? Dengan kalimat apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Artinya apa? Seluruh manusia itu, baik dia orang muslim, baik dia itu orang kafir, baik dia itu laki-laki, perempuan, seluruhnya Pak, seluruh umat manusia Pak. Apa kalimat takwa di sana? Maka kalimat di sana apa? Ittaqu di sana artinya apa? Ibtaidu, jauhilah segala macam yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bertauhidlah, masuk ke dalam agama Islam. Namun kalau dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Maka Ibnu Mas'ud Pak ketika mentafsirkan apa itu makna takwa, bahwasanya takwa itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, at-taqwa itu apa? An yuta'a fala yuqsa, yaitu manusia itu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat maksiat. Kemudian apalagi pada antaranya yaitu an yuzkara fala yukfar, yaitu apa? Untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai mengkufuri tentang nikmat-nikmatnya. Bahkan Pak, di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwasiatkan kepada kita apa Pak? Istaksiru minal baqiyatis sholihah. Ingatlah apa-apa, perbanyaklah tentang al-baqiyatus sholihah. Istaksiru minal baqiyatis sholihah. Wahai manusia, perbanyaklah oleh kalian tentang al-baqiyatus sholihah. Famal baqiyatus sholihah? Apa itu yang disebut dengan al-baqiyatus sholihah? Maka al-baqiyatus sholihah itu apa Pak? Zikir-zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israil di dalam ayat 63, wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, artinya ingat, artinya Pak, amalkan segala apa yang ada di dalam Taurat ini. Apa tujuannya? Agar mereka itu apa? Menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau mereka menjadi orang yang bertakwa, maka apa? Mereka dijauhkan dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, ketika pada saat itu Nabi Musa memerintahkan Bani Israil apa? Dengan pada hari apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat bukit Tur Sina. Kemudian Pak, setelah itu apa? Yang sungguh sangat luar biasa, bahkan mereka menyaksikan gunung atau bukit Tur Sina itu Allah Subhanahu wa taala angkat di atas kepala mereka. Bahkan hampir-hampir gunung itu Allah Subhanahu wa taala timpakan ke dalam apa? Di atas mereka. Tapi apa Pak? Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Apa Pak? Summa tawallaitum? Mereka itu apa? Setelah mendengar berita itu apa? Tawallaitum min ba'di dzalik. Apa Pak? I'rad, menolak Pak. Artinya apa? Mereka a'rada puasa itu artinya apa? Menentang, semakin menentang Pak. Semakin menentang. Summa tawallaitum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena rahmat Allah Pak, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israil, pasti pada saat itu pula Pak akan apa Pak? Allah Subhanahu wa taala hancurkan Pak, atau apa? Allah timpakan bukit Tur Sina kepada siapa? Bani Israil secara langsung. Kemudian Pak, di ayat yang 65, ketika pada saat itu Pak, ini apa Pak? Kisah yang terjadi pada saat zaman Nabi Daud alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Walaqad 'alimtum, wahai Bani Israil, kalian itu telah mengetahui tentang kisah-kisah aslafukum. Apa? Kisah-kisah tentang orang tua kalian yang telah lalu. Artinya apa? Kisah tentang pada saat itu apa? Di zaman Nabi Daud alaihissalam. Yaitu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Allah Subhanahu wa taala melarang pada saat itu orang-orang Yahudi untuk apa Pak? Keluar, artinya apa? Melarang Bani Israil pada saat itu untuk memancing pada hari Sabtu. Jadi Allah Subhanahu wa taala silahkan Bani Israil itu, kalaupun mereka ingin apa Pak? Memancing, berburu pada saat itu silahkan. Mau hari Ahad sampai Jumat silahkan, tapi apa? Hanya hari Sabtu saja Allah Subhanahu wa taala larang agar mereka apa? Jangan keluar. Kenapa Pak? As-Sabtu itu kalau di dalam bahasa Arab artinya al-qat'u atau al-istirahah, waktu untuk beristirahat. Artinya apa? Waktu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Pak? Ya tadi as-sabtu itu apa? Al-qat'u artinya apa? Terpotong, atau al-istirahah yaitu apa? Waktu untuk beristirahat. Namun Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israil itu untuk jangan keluar memancing Pak, pada hari Sabtu, ternyata apa Pak? Hari Sabtu itu ikannya lebih banyak Pak. Dugikeun naon Pak? Para ulama mengatakan sampai pada saat itu Pak, saking Bani Israil itu susahnya diatur orang-orang Yahudi, maka mereka itu apa Pak? Membuat anhar Pak, membuat apa? Sungai Pak. Jadi ngegali Pak. Jadi sungai itu digali sampai ke lautan. Pami misalkan ayeuna supados si laut-laut teh manaon? Rasul kenapa kadinya biasa di sayur lah Pak, orang mana biasa di naon namanya teh cair Pak, naon bahasa teh? Di sari. Engke di canakna iraha. Dinten Ahadna Pak. Kan hari Sabtu itu kan dilarang. Gitu kan? Ini saking luar biasanya apa orang Yahudi itu apa namanya itu? Ngiyelnya Pak. Jadi udah mah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hari Sabtu itu jangan keluar. Tapi apa? Karena mereka meyakini bahwasanya hari Sabtu itu apa? Ikannya lebih banyak Pak dibandingkan yang lain. Nah, sebab ketika mereka memancing tiap harinya Pak, dinten Senin, Selasa, Rabu, laut nanti kedip Pak. Tapi ketika setiap melihat hari Sabtu, apa yang mereka lihat? Ikannya itu semakin banyak. Akhirnya apa Pak? Ada di antara mereka yang membuat parit Pak, atau apa seperti sejenis walungan dikali Pak itu Pak. Dugikeun nah solokan deui Pak, bahkan lebih besar Pak. Tujuannya apa? Agar ikan-ikan tadi apa? Masuk ke sana. Kemudian biasa Kak jaring. Iraha dicandakna kenapa? Dinten Ahadna Pak. Bahkan Pak, yang sungguh sangat luar biasa, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Karena mereka itu Pak diseru oleh Allah Subhanahu wa taala jangan keluar di Sabtu, tapi masih ada di antara mereka yang apa? Yang keluar lagi Pak, ngeyel lagi pada hari Sabtu. Bahkan meminta agar liburnya itu atau ibadahnya itu apa Pak? Hari Ahad Pak. Jadi sebenarnya itu apa Pak? Orang-orang Yahudi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada hari Sabtu. Tapi karena mereka mengatakan naon pasna dinten Sabtu mah justru lautna laku seueur kenapa kali ke mereka hari Ahad. Ternyata ketika sudah dipindahkan apa Pak? Sama gitu Pak. Itu apa? Cobaan bagi Bani Israil. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka disinilah Pak, Allah Subhanahu wa taala ketika ada Bani Israil yang memang mereka itu menentang di antara mereka Pak, maka Allah Subhanahu wa taala yuqallib apa Pak? Jadikan. Faqulna lahum, maka Allah Subhanahu wa taala katakan lahum kunu, jadilah siapa? Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah apa itu apa? Monyet-monyet. Apakah semua Bani Israil? Tidak Pak. Bahkan sebagian. Maka di sini para ulama membahas apakah yang disebut dengan qiradatan khasi'in ini atau yang disebut dengan monyet yang begitu buruk itu
apakah bentuk fisiknya atau misalkan hatinya saja, Pak? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang disebut dengan qiradatan khosiyah apa, Pak? Bentuk fisik secara asli, Pak. Bahkan apa? La yatanassal, artinya apa? Ketika pada saat itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menguramah kutuk, Pak, dikutuk apa? Dikutuk artinya diazab, Pak, karena mereka itu saking banyak menentangnya, saking banyak ngeyelnya, bahkan saking mereka itu apa? Mendustakan Nabi Musa alaihissalam, bahkan Nabi Daud dalam cerita ini apa, Pak? Maka Allah Subhanahu wa taala kutuk sebagian daripada Bani Israil menjadi monyet. Ibnu Abbas mengatakan ketika pada saat itu apa? Monyet yang tadi apa? La yakul, tidak makan, wala yashrab, tidak juga minum, wala yatanasal, bahkan tidak apa, Pak? Melahirkan keturunan. Bahkan mereka apa, Pak? Hidupnya berapa? Salah satu ayam, hanya 3 hari saja. Ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala kutuk jadi monyet, hidup, Pak. Sabar dinten 3 hari. Setelah 3 hari tadi langsunglah apa? Menjadi bukan menjadi monyet, Pak, langsung mati. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di ayat 66 ayat terakhir, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha. Faj'alnaha, maka kami jadikan hal yang seperti itu apa? Nakalan. Apa, Pak? Nakalan itu, Pak, azab atau iqab. Apa iqab itu, Pak? Sebagai balasan. Lima baina yadayha, atas apa yang telah mereka lakukan. Apa saja, Pak, yang lakukan, Pak? Yaitu dosa-dosa mereka yang telah dahulu.